Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya Mustika Agustini Alfitroh bersama teman saya yaitu Jihan Talita, Nashwa Alifia, dan Rima Fajar. Kami dari kelas 12 IPA 1 akan mempresentasikan submateri dari listrik dinamis yaitu gaya gerak listrik atau GGL. Materi yang akan dibahas diantaranya pengertian GGL, sumber GGL, susunan GGL, dan tegangan jepit. Yang pertama ada pengertian. Pengertian gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung penghantar sebelum dialiri arus listrik. Satuan dari GGL adalah volt. Gaya gerak listrik adalah suatu energi yang diberikan pada setiap muatan listrik untuk bergerak antara dua kutub baterai atau generator. Berikutnya ada sumber gaya gerak listrik. Sumber GGL, gaya gerak listrik bisa timbul dari perangkat yang mempunyai kutub negatif dan kutub positif yang terpisah. Dua kutub ini dinamakan terminal. Muatan listrik positif yang berkumpul di terminal positif, muatan listrik negatif berkumpul di terminal negatif. Terminal positif disebut juga anoda, sementara terminal negatif disebut katoda. Terpisahnya terminal positif dengan terminal negatif memunculkan adanya medan listrik. Medan listrik ini memiliki arah dari anoda ke katoda. Medan listrik ini menciptakan muatan positif tidak jarang terdorong ke terminal negatif. Medan listrik ini pun mendorong muatan negatif mengarah ke terminal positif. Terdorongnya muatan positif ke terminal negatif dan kebalikannya muatan negatif ke terminal positif dapat ditentang dengan medan non-listrik yang didapatkan oleh sebuah alat. Medan non-listrik teknik bertentangan dengan teknik kerja medan listrik. Gaya gerak listrik mendorong elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Gaya gerak listrik dapat dihasilkan dari berbagai sumber. Yang pertama ada sumber gaya gerak langsung, mendapatkan aliran muatan listrik dari perangkat langsung seperti penggunaan baterai, baterai isi ulang, baterai yang tidak dapat diisi ulang, dan baterai surya akumulator. Hal ini membuat arus yang dihasilkan memiliki nilai konstan dan interval durasi yang relatif lama, sebanding dengan ukuran dan kekuatan perangkat pembangkit. Yang kedua ada sumber gaya gerak listrik bergantian. Dalam hal ini, arus listrik yang diperoleh bervariasi dari waktu ke waktu, seperti dalam kasus generator mobil yang bertanggung jawab untuk menyediakan listrik untuk pengoperasian yang semestinya. Yang ketiga, ada sumber gaya gerak bolak-balik variabel yang tidak bergantian. Ada sumber energi variabel, seperti dalam kasus korek api, piezoelektrik di dapur, karena mereka menghasilkan pelepasan listrik di udara, yang intensitasnya bervariasi dan bergantung pada lingkungan, sehingga memperoleh faktor daya tahan rendah. Selanjutnya ada susunan gaya gerak listrik. Yang pertama ada rangkaian seri dengan rumus I sama dengan GGL pengganti seri dibagi hambatan resistor ditambah hambatan dalam pengganti seri. Jika ada N buah GGL yang masing-masing besarnya sama dan hambatannya R disusun seri, maka rumus untuk mencari kuat arusnya adalah I sama dengan jumlah sumber GGL dibagi jumlah hambatan dalam ditambah hambatan resistor. Apabila terdapat N buah sumber tegangan GGL dirangkai secara seri, maka sumber tegangan pengganti akan memiliki GGL sebesar ES sama dengan E1 ditambah E2 ditambah titik-titik ditambah EN. Sementara itu, hambatan dalam penggantinya adalah RE sama dengan R1 ditambah R2 ditambah titik-titik ditambah RN. Untuk N buah sumber tegangan sejenis yang memiliki GGLE dan hambatan dalam R, bila dirangkai secara seri akan memiliki GGL pengganti dan hambatan dalam pengganti seri masing-masing. ES sama dengan N kali E, RE sama dengan N kali R. Selanjutnya yang kedua ada rangkaian paralel. Rumusnya I sama dengan GGL sumber dibagi hambatan dalam dibagi jumlah GGL ditambah hambatan resistor. Apabila terdapat N sumber tegangan atau GGL dirangkai secara paralel, maka sumber tegangan pengganti akan memiliki GGL total sebesar V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan Vn min 1 sama dengan titik-titik sama dengan Vn.
Sementara itu, hambatan dalam penggantinya adalah 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 ditambah titik-titik ditambah 1/Rn. Untuk N buah sumber tegangan sejenis yang memiliki GGLE dan hambatan dalam R, bila dirangkai secara paralel, akan memiliki GGL pengganti dan hambatan dalam pengganti paralel masing-masing, EP sama dengan E, RP sama dengan R per N. Contoh soal. Ada 3 buah baterai disusun seri, kemudian dihubungkan dengan sebuah lampu pijar yang berhambatannya 2 ohm. Jika masing-masing baterai memiliki GGL 3V dan hambatan dalam 1 ohm, tentukan berapakah kuat arus listrik yang mengalir melalui lampu tersebut. Jawab. Di soal diketahui jumlah baterai atau N-nya ada 3, GGL-nya 3 volt. GGL pengganti sama dengan 3 kali 3, yaitu 9 volt. Hambatan dalam penggantinya 3 kali 1 sama dengan 3 ohm. Kuat arus yang mengalir melalui lampu adalah 9/3 ditambah 2 sama dengan 1,8 A. Tegangan jepit. Tegangan jepit adalah perbedaan potensial antara kedua kutub berbeda atau ujung-ujung penghantar pada suatu sumber listrik setelah dialiri arus listrik atau terhubung pada suatu rangkaian tertutup. Tegangan jepit disimbolkan dengan huruf V. Berikut ada beberapa rumus untuk menghitung tegangan jepit. Yang pertama, I sama dengan E dibagi R besar ditambah R kecil, atau I dikali R besar sama dengan E dikurangi I dikali R kecil, atau V sama dengan E dikurangi I dikali R kecil. Nah, R kecil merupakan hambatan dalam baterai, R besar merupakan hambatan luar, E merupakan GGL baterai, V merupakan tegangan jepit, dan I merupakan arus listrik. Berikut ada beberapa soal mengenai tegangan jepit. Nah, contoh soal yang pertama, sebuah aki mempunyai GGL 5,6 volt. Jika aki tersebut sedang diisi arus listrik 10 ampere, tegangan jepitnya 6,8 volt. Maka hambatan luar aki adalah, nah kita bisa menulis dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Di sini ada tegangan jepit yaitu 6,8 volt, GGL itu 5,6 volt, dan I sama dengan 10 ampere. Yang ditanyakan adalah hambatan luar. Nah, jawab. Untuk tegangan jepit kita bisa menggunakan I dikali R. Tegangan jepitnya 6,8 volt, I-nya 10, dan R-nya ditanyakan. Nah, maka untuk mencari R atau hambatan luarnya, kita bisa menghitung dengan 6,8 dibagi 10, yaitu 0,68 ohm. Soal selanjutnya, berapakah tegangan jepit pada rangkaian tersebut? Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Di sini ada hambatan yang tersusun secara paralel. Nah, maka kita menghitung dulu R paralelnya berapa. Nah, 1/6 ditambah 1/12 ditambah 1/4. Sama dengan penyebut yang disamakan dulu menjadi 12, lalu di atasnya pembilangnya 2 ditambah 1 dan ditambah 3. Maka 6/12. Nah, maka R paralelnya yaitu 12 dibagi 6 sama dengan 2 ohm. Nah, untuk menghitung R totalnya, karena di sini ada digabung, yaitu R paralel yang tadi sudah kita hitung, dan dijumlahkan dengan R yang seri ini. Nah, 2 ditambah 3 sama dengan 5 ohm. Nah, selanjutnya kita menghitung kuat arus menggunakan rumus E dibagi R besar ditambah R kecil. Sama dengan E-nya 12 volt dibagi R besarnya 5 ditambah R kecilnya 1. 12 dibagi 6 hasilnya 2 ampere. Nah, setelah diketahui arusnya dan R totalnya, maka kita dapat menghitung tegangan jepitnya menggunakan rumus I dikali R. Maka tegangan jepit sama dengan I dikali R sama dengan 2 dikali 5, hasilnya adalah 10 volt. Nah, soal yang terakhir, beda potensial antara titik B dan D adalah, nah kita menggunakan analisa loop A, B, D, C, A. Nah, di sini dari A ke B ada hambatan 4. Maka 4 dikali I, lalu bertemu dengan GGL dan pintu min. Berarti dikurangi 4,5. Lalu di B dan D ketemu hambatan lagi, berarti ditambah 6 dikali I. Di D dan C bertemu dengan hambatan 2 ohm, maka ditambah 2 dikali I, dan bertemu GGL 1,5 di pintu negatif, maka dikurangi 1,5. Nah, dari C ke A itu tidak ada apa-apa, maka kita bisa langsung sama dengan 0.
Nah, di sini kita jumlahkan I-nya, ada 4 ditambah 6 ditambah 2, hasilnya 12I. Nah, lalu yang 4,5 dan 1,5 kita pindah ruas dan dijumlahkan hasilnya 6. Maka I atau arusnya adalah setengah ampere. Nah, setelah itu kita dapat menghitung tegangan jepit pada titik B dan D menggunakan rumus I dikali R. R yang digunakan adalah R yang ada pada titik B dan titik D, yaitu 6 ohm. Maka kita masukkan ke dalam rumus, tegangan jepit sama dengan setengah dikali 6 sama dengan 3 volt. Halo, salam jumpa kembali teman-teman dengan kami. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak bereksperimen sedikit mengenai tegangan listrik. Tegangan listrik itu ada dua, tegangan elemen atau yang disebut dengan gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Nah, saya punya catatan sedikit di sini. Tegangan elemen yang disimbolkan E atau disingkat atau gaya gerak listrik disingkat GGL, dan tegangan jepit yang disimbolkan dengan huruf V. Kedua tegangan ini satuannya sama, yaitu volt. Tetapi tegangan elemen tidak sama dengan tegangan jepit. Nah, apa itu bedanya? Yang pertama, tegangan elemen adalah tegangan yang dimiliki elemen atau sumber arus saat tidak mengalirkan arus atau tidak dipakai. Sedangkan tegangan jepit adalah tegangan yang dimiliki sumber arus saat mengalirkan arus atau saat dipakai. Nah, saya ingin mengajak bereksperimen. Itu yang pertama perbedaannya. Kedua, apakah nilai atau besaran E dan besaran V itu sama? Nah, kita akan coba saksikan, kita lihat sendiri dari eksperimen berikut ini. Oke, kita siapkan alat-alatnya. Yang pertama, kita harus punya sumber arus. Saya di sini punya baterai, atau ada yang menyebutnya aki, atau akumulator ya. Oke. Kemudian ini sebagai sumber arus. Kemudian saya perlu, karena yang diukur tegangan, saya perlu voltmeter. Nah, saya punya voltmeter yang digital, nanti kita bisa lihat nilainya secara bersama-sama. Kemudian saat mengalirkan arus, saya perlu alat listrik. Saya sediakan yang paling mudah didapat, yaitu lampu. Nah, ini lampu. Oke, kita akan lihat nanti tegangan baterai ini berapa saat tidak mengalirkan arus, atau yang disebut dengan GGL, tegangan elemen, dan berapa tegangan jepitnya atau tegangan saat mengalirkan arus. Oke, kita rangkai langsung ya. Kita pasang di tempat yang mudah dilihat, jangan sampai terbalik. Ini negatif. Ini. Kemudian saya pasang di belakang. Nah, sudah muncul angkanya. Saya jepitkan dulu. Jadi, tegangan aki, tegangan baterai, terlihat di situ ada 12,2 volt. Nah, saat tidak dipakai, ini adalah GGL atau tegangan elemen. Nah, sekarang akan saya coba hidupkan lampu. Ya, hidupkan lampu. Kita amati saat kita hidupkan lampu, kemudian kita lihat tegangannya. Nah, saya hidupkan. Oke. Ya. Saat lampu menyala berarti baterai mengalirkan arus. Tegangannya 12,2 volt. Saat mengalirkan arus atau lampu hidup, tegangannya adalah turun menjadi 12 bahkan 11,9. Oke, sekarang kita kembalikan, kita lepas kembali. Ini adalah tegangan elemen. Oke teman-teman, itu sekedar sedikit eksperimen kita mengenai tegangan listrik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Atas perhatian Ibu Guru, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.